Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Badung Bapak Andi Saputra Eskom, yang kami hormati PLT KPU SMK Negeri 1 Badung Ibu Ramiah SAP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta jajaran staf karyawan SMK Negeri 1 Badung, serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Badung, terkhusus para petugas apel pagi, para peserta apel pagi kelas 12, yang insya Allah semua yang di depan saya ini adalah calon orang sukses, para pemimpin Indonesia emas di masa depan. Amin Allahumma. Semangat pagi. Baik, warga Tasmasih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Negeri 1 Badung. Situ jujur, inovatif, tangguh, unggul. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu minggu yang lalu kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPDTK Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan ilmu baru, sesuatu yang baru yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, juga kepada anak-anak sekalian, walaupun kalian sudah kelas 12, tapi tetap harus kami sampaikan. Ilmu itu berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Apa anak-anak? 7 jurus BK hebat. Walaupun menggunakan tagline BK hebat, tetapi fungsinya adalah untuk siswa-siswi hebat, siswa-siswi Indonesia hebat, siswa-siswi SMK hebat. Yang mana 7 jurus BK hebat ini ada dikemas dalam sebuah lagu. Sebelum saya jelaskan apa 7 jurus BK hebat itu, ada lagu, nanti semuanya bisa mengikuti gerak melihat Bu Ani yang ada di depan. Mohon izin Bapak Ibu juga mengikuti. Ada petugas yang akan memulai musiknya, bisa dimulai anak-anak. Semuanya siap gerak. Bisa nyala atau tidak ya musiknya? Ya, sebentar. Nanti Bu Ani mengajak kalian bergerak senam dulu sebelum senam apel, setelah apel ini. Tidak apa-apa, biar tambah sehat. Setuju? Nanti bisa bergerak melihat gerakannya Bu Ani. Baik Pak, Bapak Ibu juga kita bergerak ya. Ya, karena ini oleh-oleh yang harus kita lakukan bersama. Ya, ini sebelah. Dua ke. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7
jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu, itu skill oleh-oleh kemarin dari BBGTK Jawa Tengah berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Ada yang hafal, ada hadiah untuk kalian apabila kalian bisa menjawab menyebutkan 7 jurus BK hebat itu. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, hadiahnya 100.000. Gak ada yang bisa menjawab? 1 second. Ngenyang ini, menawar 150. Bisa? Kalau ada yang bisa menjawab, Bu Ani sediakan. Ya, 7 jurus BK hebat tadi dikemas dalam sebuah lagu. Ada yang ingat 7 jurus itu nyala apa tidak ya ini? Halo, tes. Nyala ya, iya. 7 jurus BK hebat yang pertama adalah kenali potensi. Walaupun kalian sudah kelas 12, penting sekali karena kalian sudah berada di depan pintu gerbang kesuksesan kalian masing. Ada yang ingin sukses siapa? Saya semua. Kami Bapak Ibu Guru hanya bisa support dan mendoakan kalian selangkah lagi, one step closer gitu ya. Iya. Maka dari itu untuk meraih kesuksesan kalian penting sekali melihat potensi dalam diri kalian, kekuatan dalam diri kalian, kelebihan dari dalam diri kalian. Jangan hanya melihat kekurangan saya nggak bisa ini. Ya. Fokus kepada potensi kalian, minat kalian. Kalau kalian mau setelah lulus ini dari SMK itu jargonnya ada BMW, gitu ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kalian ketika ditanya Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah setelah lulus mau ngapain? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa akses diri kalian, analisa diri kalian. Saya potensinya di mana, minat saya di mana, tertarik saya di mana. Sehingga itu akan membantu kalian mengarahkan langkah kalian setelah lulus SMK. Keduanya, 7 jurus yang kedua adalah kelola emosi. Benar sekali, siapa yang di belakang TKN? Tepuk tangan untuk TKN. Kelola emosi. Ketika kalian dalam posisi senang maupun sedih, tunggu sejenak. Ketika kita dalam senang, jangan buru-buru memberikan janji. Ketika kita dalam keadaan sedih, jangan buru-buru kita menghakimi, mengadili, mengejar seseorang.
karena penyesalan itu ada di akhir. Maka penting mengelola emosi kita agar kita menjadi anak-anak yang tenang, ya, generasi yang tenang. Kalau bahasa Jawanya boten berusaha terus. Yang ketiga, kalau kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ya. Resiliensi itu dalam istilah psikologi adalah kekuatan dalam diri kalian yang itu murni setiap manusia itu miliki. Ya. Ketika kita memiliki masalah, orang hidup wajar nggak punya masalah? Masalahnya berbeda-beda ya. Ada masalah pribadi, ada masalah di keluarga, masalah sosial dengan teman, masalah dengan akademik pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, tumbuhkan resiliensi ini mengajarkan agar kita menjadi anak-anak generasi yang kuat ketika menghadapi suatu permasalahan. Tidak cepat menyerah. Dunia ini adalah tantangan. Kalau kalian menghadapi dunia ini dengan penuh fighting, semangat gitu ya, bukan kata-kata aduh sebentar lagi TKA mumet iki, aduh wes mager sik bae lah, ngopi sik bae lah, ngopi info. Ini tolong, waktu adalah sangat berharga untuk kita, ya kan? Masa depan yang indah tentu harus dipersiapkan dengan baik. Jurus yang keempat setelah tumbuhkan resiliensi adalah menata konsistensi. Konsisten dalam belajar, konsisten dalam mengatur waktu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tentu sudah diajari oleh pemerintah, ya kan, melalui kita di lingkup satuan pendidikan. Sudah dilakukan oleh sekolah kita juga melalui pembiasaan. Yang kalian lakukan, saya yakin yang di rumah tidur lebih cepat. Ada yang masih tidur sampai dini hari, jam 1 baru tidur, jam 2 padahal nggak ngerti, nggak mikirin masa depan juga, adanya bingung-bingung. Nah ini anfaedah ya, sia-sia, kasihan kesehatan kalian yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal itu. Kemudian setelah menata situasi ada menjalin koneksi. Ada yang masih kelas 12, temannya itu saja. Kalau temannya nggak berangkat, ikut nggak berangkat, saya rasa nggak ada ya. Iya. Ada yang temannya TKR, hanya TKR gitu, nggak ada ya. Iya. Sama rata, benar sekali. TKR kok aktif sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk TKR. Iya, itu ya, jalin koneksi. Sehingga ketika kalian menjalin koneksi, tentunya tidak hanya di sekolahan, tetapi di organisasi, barangkali kalian aktif di organisasi di luar sekolah, itu akan lebih bagus. Kalian akan menambah koneksi kalian, jejaring sosial kalian. Dan yang ke berapa? Selanjutnya adalah membangun kolaborasi. Ketika kalian sudah punya teman yang banyak, ikat dengan kolaborasi atau kerjasama yang baik. Jurusan AKL, kolaborasi dengan TKR, dengan TPSM tentu bisa dalam suatu usaha begitu misalnya ya. Ya, AKL membantu menghitung neraca, laba dan rugi. TKR membantu untuk ide-ide kreatif, mungkin kemasan dan lain sebagainya. TPSM mungkin mempelajari tentang apa? Ya, tokonya misalnya bagaimana menghias tokonya yang bagus dan lain sebagainya. Ini akan menjadi kolaborasi yang baik, yang akan menjadi latihan untuk kalian, bekal kalian ketika kalian nanti sudah terjun ke dunia usaha. Benar sekali. Yang terakhir ada menata situasi. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, tapi kita bisa menata situasi kita, situasi diri kita, situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga itu 7 jurus BK hebat, ada 7 yang bisa menjadi bekal kita untuk kita
gunakan sebelum kalian lulus dari SMK ini menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kalian mau bekerja, mau melanjutkan kuliah, melanjutkan ke pendidikan, apa itu kursus ya. Saya dengar ada beberapa yang curhat gitu ya, Bu, saya pengen kursus bahasa asing gitu, itu termasuk melanjutkan ke studi lanjut. Kemudian yang terakhir ada berwirausaha, macam-macam, ada banyak hal pilihan yang bisa kalian pilih, tetapi 7 jurus BK Hebat itu akan menjadi jurus strategi kompetensi yang bisa kalian miliki untuk meraih kesuksesan kalian semua. Amin Allahumma. Semuanya ingin sukses? Ya, itu berkaitan dengan 7 jurus BK Hebat. Ya. Oleh-oleh dari pelatihan Bu Ani BPTK selama 4 hari. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kelas 12, tentunya karena uji tes kemampuan akademik segera dilaksanakan, maka dari itu jaga kesehatan fisik dan juga mental. Persiapan latihan sudah banyak berkali-kali Bapak Ibu mengingatkan kalian dipersiapkan dengan baik. Ya, mungkin itu saja. Terakhir saya ingat adab. Ya, kita hidup di dunia ini bukan hanya dunia nyata sekarang ya. Ada satu lagi dunia yang erat dengan kehidupan kita semua, yaitu dunia maya. Ini salah, dunia gaib kepriye? Dunia maya. Artinya adab atau aturan itu tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi adab di dunia maya juga berlaku untuk kita taati, patuhi. Karena apa Bu Ani menyinggung hal ini? Beberapa waktu yang lalu ada informasi yang sampai ke BK berkaitan dengan konten-konten yang kurang baik yang dilakukan oleh ya teman-teman kita. Tidak perlu Bu Ani tunjukkan siapa, tapi barangkali itu juga termasuk kita yang melakukan. Sehingga mohon koreksi konten-konten yang mungkin itu tidak baik, maka perlu kita perbaiki. Konten yang tidak baik itu yang seperti apa Bu? Ya dari captionnya, dari kata-katanya yang menjurus ke hal-hal yang kurang baik, provokasi dan lain sebagainya. Sudah kelas 12 urusan razia dan lain sebagainya, pikir belakangan dan lain sebagainya, masih banyak konten-konten yang nampaknya perlu kalian perhatikan, sehingga adab di dunia maya dan di dunia nyata itu penting untuk kita perhatikan lagi dan kita perbaiki lagi ke depannya. Setuju? Itu saja Bu Ani, terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kelas 12 AKL yang sudah datang tepat waktu dan yang lainnya juga menyusul. Walaupun masih ada yang terlambat, semoga ke depan bisa lebih baik lagi anak ya. Gak apa-apa, tidak boleh ditertawakan. Ya, itu saja Bu Ani akhiri dengan pantun, boleh ya? Jalan-jalan ke Batam, tidak lupa beli batik. Gerbang kesuksesan untuk kalian semua akan segera datang apabila kalian menyiapkannya dengan baik. Amin Allahumma amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Ani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.